Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channelnya CFMJ Tutorial, yaitu channel yang membahas seputar tips dan motivasi buat kalian yang menjadi nasabah pinjaman online. Oke, di video kali ini saya akan bahas bagaimana caranya agar kita jangan sampai terjerumus di jerat pinjaman online. Simak video ini sampai selesai. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat teman-teman semuanya yang saat ini sudah mengklik video ini dan mensupport channel saya ini. Saya ucapkan terima kasih. Semoga segala urusan kalian cepat selesai, segala hidup kalian dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, di sini saya akan bahas buat kalian yang saat ini belum menjadi nasabah pinjaman online dan kepikiran untuk menjadi nasabah pinjaman online. Saya sarankan jika kita memang ingin mendapatkan uang atau ingin meminjam uang, sebaiknya jangan sampai kalian meminjam uang dari pinjaman online. Kenapa seperti itu? Karena apabila misalkan kalian mencoba karena penasaran ingin meminjam uang di pinjaman online, nanti secara perlahan kalian akan terjerat. Karena begini, misalkan kalian mencoba di satu aplikasi meminjam 1 juta. Nah, jatuh tempo 30 hari atau ada yang jatuh tempo 14 hari. Di saat jatuh tempo tersebut, kalian tidak punya uang untuk membayarnya. Lalu kalian meminjam lagi, ke tetangga nggak ada, ke saudara nggak ngasih, ke orang lain nggak ada. Akhirnya kan kalian meminjam lagi ke aplikasi lain di pinjaman online. Baik ini pinjaman online legal ataupun ilegal ya. Yang penting pinjaman online. Kalian pinjamlah ke satu aplikasi lagi. Lalu dipakai untuk membayar aplikasi atau hutang di aplikasi yang sebelumnya. Nah, itu kan hutang kita jadi dua tuh, itu udah terlunasi, tapi kita punya hutang di sini. Nah, untuk berikutnya, karena ini udah jatuh tempo, aplikasi yang kedua ini waktu membayarnya susah lagi, nggak ada uang, akhirnya minjam lagi. Nah, perputaran seperti itu akan sangat membahayakan buat kalian. Kenapa seperti itu? Karena apabila kita terus fokus dengan gali lubang tutup lubang, kita bukan mendapatkan uang tapi mendapatkan hutang. Mendapatkan hutang itu perlahan-lahan kemungkinan hutang kita akan semakin membengkak, akan semakin banyak, dan kita akan semakin terlilit hutang di lingkaran setan pinjaman online. Jadi kalian, saya sarankan jangan pernah menyentuh yang namanya pinjaman online. Sedarurat apapun, lebih baik kalian mencari uang, lebih baik kalian menahan lapar dan tidak daripada kalian berusaha untuk mencoba meminjam di pinjaman online. Karena pinjaman online ini mungkin di satu sisi bagi orang yang betul-betul darurat mungkin bisa merasa tertolong, tapi di kemudian hari akan menjadi malapetaka untuk masa depan kalian. Ingat, pinjaman online ini akan menjadi malapetaka buat masa depan kalian apabila kalian memang tidak mampu untuk bayar. Itu ya. Karena jika kita sudah terjebak dalam satu, dua, atau beberapa aplikasi, itu mengakibatkan kita tidak akan mungkin melunasi. Kita pasti akan jual aset, jual barang, dan sebagainya untuk membayar di pinjaman online tersebut. Karena apabila kita hanya membayar dari satu aplikasi, dibayar dengan pinjaman di aplikasi lain, itu hutang kita akan semakin menumpuk dan tidak mungkin terlunasi. Nah, seperti itu. Jadi, yang namanya pinjaman online ini berbahaya sekali buat kalian yang memang kemampuan bayarnya minim. Jangan sampai memaksakan untuk meminjam uang di pinjaman online atau di pinjaman-pinjaman yang lain yang sifatnya ada bunganya, ada ribanya. Sebaiknya kalian fokus saja mencari rezeki yang halal, walaupun itu sedikit, tapi kalian tidak merasa ditakuti, tidak merasa dibebani dengan harus membayar hutang dengan bunga-bunga yang tinggi. Pokoknya hidup kalian akan lebih tenang. Karena jika sudah terjun, sudah terjerat di lingkaran setan pinjaman online, di lingkaran hutang pinjaman online, hidup kalian tidak akan pernah tenang. Hidup kalian akan mengalami kesulitan. Awalnya kalian baik-baik saja dengan uang seadanya, hidup tenang. Tiba-tiba karena mengenal pinjaman online, gali lubang tutup lubang di aplikasi satu, aplikasi kedua, dan seterusnya, sehingga hidup kalian akan mengalami kesulitan yang fatal. Dan nanti jika kalian tidak sanggup bayar, akan diteror dengan tagihan-tagihan yang mengintimidasi, akan tagih-tagihan yang betul-betul memaksa untuk segera membayar apabila kita memang sudah jatuh tempo. Oke, seperti itu ya. Jadi saya sarankan solusinya agar hidup kalian tenang, jangan pernah meminjam uang di pinjaman online. Pinjamlah di tempat lain kalau memang harus meminjam. Kalau misalkan nggak ada, jangan memaksakan diri. Usahakan hidup dengan tenang, dengan uang yang kita miliki, walaupun itu hanya nggak seberapa,
tapi kita lebih tenang menjalani hidup tanpa hutang. Oke ya, demikian motivasi dan tips buat kalian yang saat ini memang belum pernah menyentuh yang namanya pinjaman online, dan jangan sampai tergiur dengan iklan-iklan yang ditawarkan oleh pinjaman online. Itu hanya tujuannya adalah agar kalian tertarik, tapi di saat kita udah terjun, kalian akan terjerat di lingkaran setan hutang pinjaman online. Semoga video ini bermanfaat, dan buat kalian yang saat ini sudah gagal bayar atau telat bayar, saya doakan semoga kalian mendapatkan rezeki yang berlimpah untuk membayar hutang-hutang kalian, dan hidup kalian akan lebih tenang lagi. Seperti biasa, kita akhiri video ini dengan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita dijauhkan dari riba, semoga rezeki kita dilancarkan, dimudahkan, dibukakan segala pintu rezeki untuk membangun kehidupan kita dan untuk membayar hutang-hutang kita. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullah Robbal baroya, astagfirullah minal khotoya, astagfirullah Robbal baroya, astagfirullah minal khotoya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Semoga segala urusan kita dimudahkan, dan memohon ampun kepada Allah agar kita dijauhkan dari riba dan jerat hutang pinjaman online. Demikian video ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.